few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Dini Fahira dengan NIM 2514060018. Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Rahmatul Ulfa Aulia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam psikologi, yaitu momen memasukkan, atau dalam bahasa psikologinya yaitu encoding. Materi ini sangat penting untuk dipelajari. Materi ini sangat penting karena encoding adalah proses gerbang utama dalam proses belajar. Jika encoding tidak baik, maka informasi tidak akan berjalan dengan lancar, tidak dapat dipelajari dan kemungkinan tidak dapat pula diingat kembali. Research suggests that teaching strategies inspired by cognitive science principles can have a positive impact on learning in the classroom. But in order to use them effectively, it's important to understand two key concepts: memory processes and cognitive load theory. It's helpful to think of memory in three main parts. The first is sensory memory. This is constantly receiving input from our environment, like sounds inside and out of the classroom, and visuals around the room. When we pay attention to particular inputs, information is passed from the sensory memory into the working memory. Working memory is where current thinking happens. There is a limit on how much information it can store and for how long. Finally, there is long-term memory. This is where information that we have previously learnt is stored and organized into structures known as schema. The relationship between the working memory and the long-term memory is an important one. Information in our working memory must be encoded into our long-term memory by connecting it with previously learned content. If information is not encoded, then it can be forgotten. But retrieving previously learnt information draws it from the long-term memory and brings it back into the working memory to help make sense of new information. By engaging in this retrieval process, information is less likely to be forgotten. So, what strategies can teachers use to help in the encoding process? Drawing attention to important content and repeating it helps to direct students' attention to the information that should be encoded. This can also be done by making purposeful connections to prior knowledge, both in curriculum planning and in the classroom. New knowledge is more easily encoded when it is connected to existing schemas. Teachers can also support knowledge retrieval by sequencing their curriculum purposefully and pre-planning opportunities to revisit content. This allows opportunities to strengthen and deepen pupils' understanding, adding to students' existing schemas. They can also plan opportunities for students to practice retrieving information from memory. This can improve retrieval strength, meaning the information can be more easily recalled in the future. For more information about managing cognitive load and some of the approaches described in this animation, download the EES Cognitive Science Evidence Review from our website. Nah, encoding sendiri adalah proses memperoleh informasi dan meneruskannya ke long-term memory atau LTM. Encoding dilakukan dengan proses yang bernama rehearsal. Rehearsal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu maintenance rehearsal dan elaborative rehearsal. Dalam maintenance rehearsal, informasi yang dimasukkan itu kita latih tanpa mempertimbangkan makna atau membuat koneksi antara satu informasi dengan informasi lainnya. Jadi kayak enggak kita proses secara mendalam gitu. Sedangkan dalam elaborative rehearsal, kita tuh melatih informasi dengan mengasosiasikannya dengan suatu hal lain yang bermakna bagi kita. Jadi,
dengan mengaitkannya ke hal lain yang bermakna bagi kita, menurut hasil beberapa penelitian yang pernah dilakukan tuh akan membuat suatu informasi lebih mudah diingat. Nah, elaborative rehearsal membantu seseorang untuk mengingat suatu informasi lebih baik dibanding maintenance rehearsal, kayak yang tadi aku bilang, karena mengaitkan informasi ke sesuatu hal yang familiar bagi kita itu bisa meningkatkan kemampuan memori kita untuk mengingat suatu hal. Next, ada teori yang namanya level of processing theory. Nah, level of processing theory sendiri merupakan teori yang mengaitkan tipe encoding tertentu dengan kemampuan mengingat ulang suatu informasi. Teori ini dicetuskan oleh Craig dan Lockhart tahun 1972. Menurut teori ini, informasi atau kemampuan kita untuk mengingat suatu informasi itu bergantung ke kedalaman level processing yang diterima suatu item atau informasi. Jadi, ada 2 tipe processing yang dapat mempengaruhi seberapa baik sih kita mengingat suatu informasi. Yang pertama ada processing yang dangkal, yang kedua ada processing yang dalam. Nah, di processing yang dangkal sendiri, kita tuh cuma memberi sedikit perhatian kepada makna dari informasi tersebut nih, dan lebih fokus ke karakteristik fisik dari suatu kata. Misalnya kayak, apakah font yang digunakan sama kata tersebut, terus apakah kata tersebut ditulis dengan huruf besar atau huruf kecil, itu karakteristik fisik dari suatu kata atau huruf. Sedangkan proses yang dalam melibatkan atensi dan pelatihan yang elaboratif terhadap makna suatu informasi, dan kita tuh terlibat secara aktif untuk menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lainnya. Nah, masih berkaitan sama level of processing theory yang tadi, ada yang namanya recall experiment. Jadi menurut percobaan yang dilakukan oleh Craig dan Lockhart, suatu kata yang diproses secara mendalam diasosiasikan dengan proses recall yang lebih baik. Kayak yang dari tadi dibahas, jadi kalau informasi itu dimasukkan dengan proses di processing, otomatis kita akan lebih mudah untuk recall karena informasi tersebut tuh disimpan dengan lebih baik dalam otak. Nah, next kita bakalan ngebahas tentang forming visual images atau paired associate learning. Menurut Gordon Bower dan David Winsons, mereka tuh pernah melakukan eksperimen. Mereka mau tahu nih apakah dengan membuat gambaran visual antara 2 kata kayak di otak kita tuh bisa membuat kita ingat informasi tuh lebih gampang, atau sebenarnya sama aja dengan kita sekedar ngebaca kata tersebut. Jadi prosedurnya gini, ada beberapa set kata atau pasangan kata, 15 pasangan kata yang ditampilkan masing-masing tuh 5 detik per pasangan. Terus dalam eksperimen ini tuh partisipan dibagi di 2 grup, dan masing-masing grup diberikan strategi menghafal yang berbeda. Grup 1 atau control group disuruh mengulang kata secara nonverbal, dan grup 2 disuruh membuat gambaran mental di mana kedua objek berinteraksi dengan satu sama lain. Misalnya gini, misalnya di pasangan kata itu ada kapal dan pohon. Akhirnya kita bikin asosiasi nih, oh ada kapal di atas pohon. Kayak walaupun kesannya agak nggak realistis ya kapal ada di atas pohon, tapi dengan buat asosiasi itu tuh ternyata dalam recall test terbukti partisipan tuh lebih baik gitu untuk nge-recall informasi dengan kata-kata yang udah diciptain dulu gambaran visual sebelumnya, dibanding kalau mereka hanya sekedar baca kata-kata tersebut. Nah, next selain membuat gambaran visual keterkaitan antara 2 kata, ada juga linking words to yourself, atau namanya juga self-reference test. Dalam self-reference test sendiri, jadi itu kemampuan memori akan membaik apabila kita diminta untuk mengaitkan kata tersebut ke hal yang familiar, yaitu diri kita sendiri. Dengan mengaitkan kata ke sesuatu yang familiar sama kita, seperti diri kita sendiri, kemampuan kita untuk mengingat suatu kata-kata atau informasi akan cenderung lebih baik. Nah, penelitian itu dilakukan oleh Eric Leshikar tahun 2015, di mana partisipan tuh dipaparkan kata-kata sifat, dan partisipan disuruh menyatakan apakah kata-kata tersebut menggambarkan diri mereka, atau kata-kata sifat tersebut tuh sekedar banyak digunakan aja. Setelah itu, partisipan diminta untuk merecall, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan merecall partisipan lebih baik untuk kata sifat yang menggambarkan diri mereka dibanding kata sifat yang sekedar banyak digunakan.
Nah, selain mengaitkan informasi ke diri kita atau membuat gambaran visual di kepala kita tentang informasi yang mau kita hafal, ada juga nih yang namanya generation effect, di mana menggenerasi material secara mandiri dan bukan secara pasif terbukti mampu meningkatkan proses belajar dan retensi atau seberapa lamanya informasi itu bertahan di memori kita. Jadi, ada percobaan yang pernah dilakukan oleh Slameka dan Graf tahun 1978, di mana mereka berdua melakukan generation effect eksperimen. Partisipan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama kelompok kontrol, di mana partisipan hanya diminta untuk membaca kedua pasangan huruf yang ada. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok eksperimen, di mana partisipan diminta untuk melengkapi kata di salah satu pasangan huruf tersebut. Misalnya, nih coba lihat yang ada di bulatan kuning. Ada kata raja, strip, mah. Nah, partisipan tuh disuruh ngelengkapin apa yang sekiranya relevan sama raja, apa yang terkait sama raja, yang awalnya tuh mahkota kan. Nah, dengan partisipan secara aktif berinteraksi dengan informasi yang mau dia hafal, itu kemampuan dia pas nge-recall tuh terbukti lebih baik dibanding kalau partisipan kayak udah dikasih 2 pasangan kata tanpa perlu secara aktif melengkapi salah satu kata di pasangan tersebut. Lanjut, ada yang namanya organizing information. Jadi sistem memori kita tuh menggunakan penyusunan tertentu untuk memperbolehkan kita mengakses informasi tertentu. Jadi ada percobaan yang pernah dilakukan oleh Jenkins dan Russell tahun 1952, di mana mereka melakukan penelitian tentang spontaneous grouping. Tahap pertama ada presentasi kata-kata random seperti apel, meja, sofa, kursi, cherry, arang, dan lain-lain. Tahap kedua adalah tahap free recall, di mana partisipan diminta untuk menyebutkan kata yang diingat secara bebas alias nggak terikat sama urutan tertentu. Hasil penemuannya, partisipan cenderung merecall kata-kata secara spontan dalam metode penyusunan yang unik atau per kategori. Maksudnya gimana? Jadi partisipan tuh kalau dia nginget suatu kata di kategori tertentu, kata tersebut tuh bisa jadi retrieval cue atau kata atau stimulus lain yang membantu seseorang mengingat informasi yang disimpan di memori. Misalnya, kalau kita ingat kata apel, nah otomatis tuh kita bakalan lebih mudah untuk ingat beberapa nama buah lainnya, kayak cherry atau mangga dan lain-lain. Lanjut, ada juga eksperimen namanya relating words to survival value. Nah, dalam eksperimen itu partisipan intinya diminta untuk membayangkan kalau mereka tuh lagi terdampar di padang rumput. Habis itu mereka benar-benar nggak punya apa-apa. Mereka disuruh untuk memikirkan gimana caranya biar mereka bisa survive. Peneliti ngasih beberapa kata kayak misalnya pisau, apel, cherry, sofa, terus guling gitu kan. Nah, terus partisipan diminta untuk menilai sekiranya benda-benda apa yang berguna untuk keberlangsungan hidup mereka. Kayak misalnya tadi pisau. Pisau kan berguna banget ya untuk melarikan diri dari predator, untuk mencari makanan dan lain-lain. Makanya nilai yang partisipan kasih untuk pisau tuh lebih tinggi dibanding sofa atau apa yang intinya tuh gak punya nilai survival value dan gak bisa berguna banget buat mereka demi mencari makan atau melarikan diri dari predator. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata-kata yang emang punya nilai survival value itu cenderung lebih gampang diingat oleh partisipan dibanding kata-kata yang nggak punya nilai survival value. Nah, ternyata mengaitkan informasi ke kayak terkait dengan seberapa bergunanya mereka untuk survival seseorang tuh terbukti menghasilkan kemampuan memori yang lebih baik dibanding membuat gambar visual, self-reference atau mengaitkan kata ke diri kita, maupun generation effect. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mungkin ya seiring berjalannya evolusi, untuk manusia tuh bisa ada, kan harus survive ya. Dan mungkin manusia tuh cenderung lebih peka dan lebih gampang untuk mengingat suatu informasi. Momen memasukkan atau momen encoding adalah fase ketika otak kita menerima informasi sensorik dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita baca, atau yang kita alami, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diproses lebih lanjut. Pada tahap ini, informasi masih sangat rapuh.
Jika tidak diolah, informasi dapat hilang dalam hitungan detik atau beberapa saat kemudian. Contohnya, ketika seseorang memperkenalkan namanya, lalu selama beberapa detik kemudian kita lupa dengan nama orang tersebut. Itulah yang disebut dengan encoding yang kurang optimal. Faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan momen encoding, momen memasukkan ini, yaitu satu, perhatian, yaitu otak hanya dapat mengenkode informasi yang mendapatkan fokus penuh. Jadi kita tidak boleh mengerjakan dua hal dalam satu waktu. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari encoding. Yang kedua yaitu makna, yaitu informasi yang bermakna dapat disimpan lebih mudah. Jadi misalnya seperti kita lebih mudah mengingat cerita dibandingkan dengan mengingat pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya. Yang ketiga yaitu relevansi pribadi, yaitu informasi yang berhubungan dengan diri sendiri akan diproses lebih dalam. Contohnya seperti kita lebih cepat mengingat ulang tahun diri sendiri daripada ulang tahun orang lain. Yang keempat yaitu emosi. Yaitu pengalaman emosional memperkuat encoding. Inilah sebabnya kita mudah mengingat kejadian atau hal-hal yang menimbulkan rasa takut, rasa cemas, atau rasa yang sangat bahagia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis encoding. Yang pertama yaitu encoding visual. Encoding visual yaitu model memasukkan informasi melalui gambar, warna, bentuk, dan apa yang kita lihat. Contohnya seperti menghafal sebuah diagram, lalu mengingat wajah seseorang. Jenis yang kedua yaitu encoding auditory, yaitu proses memasukkan informasi melalui suara atau bunyi. Contohnya seperti mengingat nada lagu atau menghafal perkataan dari orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis encoding semantik. Encoding semantik yaitu memasukkan informasi berdasarkan makna. Encoding ini merupakan bentuk encoding yang paling mudah diingat atau yang paling kuat. Contohnya ketika kita memahami konsep, bukan hanya menghafal. Ada juga contoh-contoh encoding dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama yaitu mengingat nomor telepon seseorang atau nomor telepon kita. Yang kedua yaitu menghafal materi ujian. Yang ketiga mengingat nama orang. Lalu mengingat pelajaran baru di sekolah. Jadi, encoding atau momen memasukkan adalah tahap paling awal dan paling penting dalam proses memori. Tanpa encoding yang baik, tidak ada pembelajaran yang efektif. Dengan kita memahami faktor-faktor yang mempengaruhi encoding, lalu jenis-jenis encoding, hingga strategi untuk meningkatkannya, kita dapat belajar lebih efektif. Lalu kita juga dapat memahami lebih banyak hal dan meningkatkan kemampuan dalam kehidupan akademik maupun kehidupan kita sehari-hari. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.